Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Artika Putri. Saya Ayudhya Septi Andriani. Saya Afifah Indiana. Saya Suharyati. Saya Nanda Miria Putri. Saya Anissa Fatani. Kami di sini dari kelas 10 TKP 2 akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Pohon yang dimaksud bukan pohon yang seperti ini, tetapi seperti ini. Pohon itu diibaratkan seperti silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Nah, semua peristiwa sebelum manusia mengenal tulisan disebut peristiwa prasejarah. Masa-masa ini, catatan peristiwa masih dalam bentuk oral history atau secara lisan saja. Selain itu, peristiwa prasejarah juga termasuk masa-masa adanya sebelum adanya manusia di bumi. Contohnya, meteor yang jatuh di bumi dan mengakibatkan punahnya dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Seiring perkembangan zaman manusia mulai mencatat perkembangan dengan huruf simbol atau tunai tanda lainnya. Banyak sejarawan tulisan tertua yang pernah dibuat oleh manusia itu kemungkinan benar yang berasal dari peradaban Sumatera sekitar 3.300 sampai 3.400 tahun sebelum Masehi atau sekitar 5.300 tahun yang lalu. Jadinya, masyarakat Sumeria mulai lebih banyak menggunakan tulisan untuk gambaran kegiatan sehari-harinya. Mereka menggambarkan dewa-dewa yang mereka sembah, negara-negara di sekitar kita, barang-barang yang mereka pakai sehari-hari, bahkan hewan-hewan dan tanaman di sekitar mereka. Peninggalan tulisan dari masyarakat Sumeria ini yang paling tua yang pernah ditemukan. Sehingga sejarawan banyak yang berpendapat kalau di peradaban inilah dimulainya masa sejarah kita. Tapi ilmu sejarah bukan dimulai dari Sumeria, walaupun sudah ada tulisan. Belum ada yang benar-benar menyatat kejadian yang terjadi saat itu. Dalam bentuk yang mudah untuk dibaca, belum ada yang nulis sejarah yang kamu pakai saat ini. Ilmu sejarah lahir dari serangkaian perang besar antara kerajaan Persia dan Yunani kuno. Waktu itu sekitar 547 sebelum Masehi, Raja Persia Cyrus the Great berhasil menaklukkan kota-kota di daerah Ionia yang saat itu dihuni oleh masyarakat dari Yunani karena masyarakatnya yang gak mau ngikutin kuasa dari kerajaan Persia. Si Cyrus menunjuk tiran atau preman setempat untuk bantu memerintah kota-kota di Ionia. Melihat salah satu kotanya hancur, Raja Persia saat itu, Raja Darius the Great, langsung berniat untuk balas dendam ke pemerintahan Athena. Dan akhirnya pecahlah perang antara kedua kerajaan Yunani. Selama 50 tahun pertempuran terjadi. Ada yang dimenangkan oleh Persia dan ada yang dimenangkan oleh Yunani. Sampai titik keduanya bosan bertengkar, mereka akhirnya sepakat untuk berdamai. 449 sebelum Masehi. Kenapa perang tadi dikaitkan dengan ilmu sejarah? Tapi saat itu mereka nggak tahu kalau tiran-tiran inilah yang akan menjadi sumber masalah, baik buat Persia maupun buat Yunani.
pada tahun 499 sebelum Masehi, Aristagoras di Iran dari kota Miletus berlayar untuk menaklukkan Pulau Naxos. Saat itu, Aristagoras dan kroco-kroconya didukung oleh kerajaan Persia. Tapi si Aristagoras gagal. Akibatnya, dia dipecat dari jabatannya sebagai pemimpin Miletus. Gak terima dengan hukumannya, itu si Aristagoras malah balik ngebangun sebuah pemberontakan. Dia ngumpulin kroco-kroco baru dan berniat untuk balas dendam ke kerajaan Persia. Dia juga nyari dukungan-dukungan Yunani di kota Athena dan Eretria, biar pasukannya makin kokoh. Hasilnya, Aristagoras berhasil menaklukkan kota Sardis, salah satu kota besar di Persia saat itu. Melihat salah satu kotanya hancur, Raja Persia saat itu, Raja Darius the Great, langsung berniat untuk balas dendam ke pemerintahan Athena. Dan akhirnya pecahlah perang antara kedua kerajaan Yunani. Selama 50 tahun pertempuran terjadi. Ada yang dimenangkan oleh Persia dan ada yang dimenangkan oleh Yunani. Sampai titik keduanya bosan bertengkar, mereka akhirnya sepakat untuk berdamai. 449 sebelum Masehi. Kenapa perang tadi dikaitkan dengan ilmu sejarah? Tapi, apa sih arti sejarah ini? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya, termasuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan juga kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kalau menurut sejarawan Indonesia, Nugroho Noto Susanto, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan terjadinya di masa lampau. Pada hakikatnya, peristiwa masa lalu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai prasejarah dan ada yang disebut sebagai sejarah. Asal-usul sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu adalah catatan peristiwa yang dialami oleh manusia dan peradabannya. Peristiwa itu terjadi setelah manusia mengenal tulisan. Dan semua peristiwa sebelum itu disebut peristiwa prasejarah. Kita juga belajar tentang sifat-sifat sejarah. Peristiwa sejarah itu unik, penting, dan abadi. Terakhir, kita belajar kenapa penting buat kita untuk tahu sejarah kita dan sejarah bangsa Indonesia. Kita belajar sejarah bisa membangun kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Di sini kami akan memperlihatkan sejarah yang pernah dialami pada masa lampau. Nah, kita bisa tahu tuh detailnya dari perang itu. Karena ternyata memang ada catatannya. Yang bikin catatannya itu adalah seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus dari 430 sampai 440 sebelum Masehi. Herodotus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang Persia dan Yunani tadi. Dari informasi yang ia dapat, dia tulis lagi menjadi sebuah bacaan yang diberi judul Historia. Dari buku inilah lahir ilmu sejarah atau histori. Karena bukunya itu, ia dijuluki sebagai bapak sejarah, The Father History.
Jadi, sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang dialami manusia setelah kita mengenal tulisan. Peristiwa-peristiwa yang bisa kita sebut sejarah itu punya 3 sifat utama, yaitu unik, penting, dan abadi. Unik artinya hanya terjadi satu kali dan tidak berulang. Penting artinya menyangkut hajat hidup banyak manusia, dan abadi adalah artinya dikenang sepanjang masa. Jadi, peristiwa sejarah-sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya sekali terjadi, mempengaruhi hidup banyak manusia dan akan terus dikenang sepanjang masa. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah adalah peristiwa yang dialami oleh manusia dan peradabannya. Peristiwa itu terjadi setelah manusia mengenal tulisan. Cukup sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.